Seni merubah hidup dengan kisah inspirasi. Bagian ke-41. Pertanyaan penting. Riri adalah seorang mahasiswi semester akhir Fakultas Kedokteran di sebuah perguruan tinggi. Dengan kuliah di bidang tersebut, Riri berharap kehidupannya bisa jauh lebih baik kelak. Ia ingin kehidupan yang lebih baik itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga bisa dinikmati oleh keluarganya yang telah bersusah payah mengumpulkan uang demi kelangsungan kuliahnya hingga lulus. Bahkan salah seorang kakak Riri rela tidak menikah tahun ini karena ia harus menyisihkan sebagian gajinya untuk membiayai tugas akhir dan biaya laboratorium yang cukup tinggi. Hari itu adalah hari ujian semester Riri. Mata kuliah yang diujikan diampu oleh dosen yang cukup unik. Sang dosen memberikan pertanyaan-pertanyaan ujian secara lisan. Agar aku bisa dekat dengan mahasiswa, katanya. Beberapa waktu lalu saat ditanya tentang metode ujian tersebut, satu persatu pertanyaan dilontarkan. Para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan itu di kertas ujian. Ketakutan yang dirasakan Riri terjawab hari itu. Menurutnya, dari 10 pertanyaan, 9 pertanyaan lumayan mudah dijawab. Jawaban demi jawaban pun dengan lancar ditulis Riri di lembar jawabannya. Nah, tinggal satu pertanyaan, yakni pertanyaan ke-10. Ini pertanyaan terakhir, kata sang dosen. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan seluruh ruangan di gedung jurusan ini, katanya. Seluruh ruangan pun tersenyum. Mungkin mereka menyangka ini hanya gurauan. Jelas pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan saat itu. Ini serius, lanjut dosen yang sudah agak tua itu dengan tegas. Kalau tidak tahu, lebih baik dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang. Riri kenal dengan ibu tua itu. Ia mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran itu. Orangnya agak pendek dengan rambut putihnya yang selalu digulung. Ia selalu ramah, bahkan amat sopan terhadap mahasiswa. Ibu itu selalu menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Namun, satu hal yang membuat kepala Riri menjadi pusing, ia tidak tahu namanya. Akhirnya, untuk pertanyaan terakhir itu, Riri harus rela mengosongkan jawabannya. Ujian pun berakhir. Satu persatu lembar jawaban dikumpulkan. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri memberanikan diri untuk bertanya kepada sang dosen. Mengapa ia memberi pertanyaan aneh seperti itu? Karena menurut Riri, pertanyaan itu sangat tidak penting. Setelah sedikit menarik napas, sang dosen pun menjawab. Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian kali ini. Beberapa mahasiswa pun ikut memperhatikan ketika dosen itu berbicara. Sang dosen melanjutkan, pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi pada 9 pertanyaan lainnya. Jika Anda tidak mampu menjawabnya, sudah saya pastikan nilai Anda hanya C atau D. Semua berdecak dan masih belum mengerti apa maksud Pak dosen itu. Loh, kok begitu Pak? Tanya Riri lagi. Hanya yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saja yang pantas menjadi seorang dokter, jawab dosen itu sambil tersenyum. Voicebook
Pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini, seseorang yang bukan dari golongan terpelajar, namun sangat peka terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya, jauh lebih tinggi nilai kehidupannya daripada seorang dengan sederet gelar kesarjanaan di samping namanya, tetapi tak pernah peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Sesungguhnya kepekaan dan kepedulian terhadap sesama merupakan sisi lain kecerdasan yang dimiliki manusia, dan kecerdasan yang dimiliki jauh lebih dibutuhkan manusia saat ini guna menjalani kehidupan di dunia. Maka tidaklah seseorang itu menjadi dokter yang lebih baik kalau tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang-orang yang datang kepadanya. Bila Anda seorang dokter, lalu Anda memandang pasien sebagai sapi perah yang menjadi sumber penghasilan Anda, maka Anda bukan dokter yang baik. Seorang dokter yang secara peka mampu merasakan keadaan yang diderita oleh pasiennya akan terasa lebih menyembuhkan bagi diri si pasien. Mengapa itu bisa terjadi? Karena interaksi batin yang terjadi akan menyentuh bagian terdalam dari kehidupan, dan itu hanya bisa kita lakukan bila kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita.